Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Uh, izin bertanya Habibat, suara Ana terdengar jelas ataukah terputus-putus? Jelas, Terdengar saja. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah malam ini kita melanjutkan materi sorof yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita membahas ada masdar dan juga isim maf'ul. Jadi insya Allah untuk pertemuan malam ini kita mulai membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan fi'il amr. Nah, dan sebelumnya mungkin kemarin sempat terlewat ya. Untuk pembahasan fi'il madhi dan mudhari, kita anggap kemarin sebenarnya sudah dibahas di materi sorof al-kafi. Tapi karena ada satu lain hal sepertinya, kalau Ana lihat ada beberapa poin mungkin yang perlu kita bahas terkait fi'il madhi, mudhari, dan amr secara bersamaan. Jadi tidak terpisah dengan masdar, isim maf'ul, dan sebagainya. Fa'ala yaf'ul fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Nah, di sini isim, mohon maaf, masuk tanah fi'il amr terpisah cukup jauh antara madhi, mudhari, dan amr. Jadi mungkin kita sedikit ulang ya, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita ketahui dari fi'il madhi dan mudhari. Setelah itu kita bahas fi'il amr. Nah, baik, karena waktunya cukup terbatas. Nah, kita mulai langsung. Jadi pembahasan untuk fi'il madhi, khususnya fi'il sulasi ya, kita fokusnya di sulasi. Jadi nanti di sini kita bahas pengertian fi'il madhi. Ana ambil dari kitab yang lain, kitab Mulahos. Nah, mungkin bisa juga digunakan referensi lain ya, seperti kitab Sorof al-Kafi, atau mungkin kitab-kitab yang membahas tentang kaidah nahwu sorof. Ada juga menyandarkan fi'il sahih ke dhamir ketika madhi. Jadi mungkin sedikit kalau membaca judulnya, tapi insya Allah nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Termasuk juga menyandarkan fi'il mu'tal ke dhamir ketika madhi, dan ternyata ada fi'il madhi, sedikit sebenarnya, ada beberapa fi'il madhi yang ternyata dia tidak punya bentuk mudhari maupun amrnya. Jadi istilahnya fi'il madhi yang senantiasa madhi. Nah, pengertian fi'il madhi, yakni madalla ala khudusi syai'in qabla zamanil, ini bukan mutakallim ya, zaman takallum, mohon maaf. Fi'il yang menunjukkan kejadian sesuatu sebelum waktu berbicara, atau istilahnya kita fi kata kerja yang menunjukkan lampau. Insya Allah ini mudah. Nah, menyandarkan fi'il sahih ke dhamir ketika madhi. Ada? Jadi fi'il sahih terbagi menjadi 3 ya. Ada salim, mahmus, dan mudha'af. Salim tidak ada huruf ilahnya sama sekali, mahmus diawali dengan hamzah, mudha'af berarti ada huruf yang ganda. Ini beberapa fi'ilnya. Insya Allah nanti Ana share. Ini materinya di grup ya. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika fi'il sahih ini disandarkan ke dhamir dalam bentuk madhi. Jadi dari tabel di atas tadi, kita bisa ambil poin yang pertama,
fiil sahih atau mahmus tidak terjadi padanya perubahan apapun ketika ditasrif fiil madi. Coba kita lihat. Untuk mahmus dan salim ya, atau sahih bisa dibilang sahih juga. Syakara akhoda. Kita lihat di sini dari tabel sebelah salim atau sahih ya, mahmus di sini dia tidak ada perubahan sama sekali ketika disandarkan pada dhamir. Nah, fi'il mudha'af maka idghamnya diuraikan ketika disandarkan ke tak fa'il, na fa'ilin dan nun niswah. Dan tetap idgham kita disandarkan kepada dhamir-dhamir rafa yang sukun. Baik, kita lanjut. Jadi untuk fi'il mudha'af, kita perbesar sedikit. Di idghamnya, maksudnya idgham itu dimasukkan karena sejatinya mudha'af itu atau huruf yang bertasydid itu dua huruf yang sama, yang satu berharokat dan yang kedua di sukun. Jadi huruf yang sama tersebut diuraikan. Kalau kita mungkin gampangnya gini. Diuraikannya ketika di sini nun niswah ya yang pertama, domir hunna, di sini diuraikan dari madda menjadi madatna. Dan tak fa'ilin ya tadi ada di sini madatta madattuma madattum, nih ada. Dimulai dari domir hunna sampai nahnu. Nah, jadi mulai dari dhamir hunna sampai nahnu, huruf yang mudha'af tersebut diuraikan. Jadi huruf yang diidghamkan diuraikan. Berikutnya, kita pindah ke menyandarkan fi'il mu'tal ke dhamir ketika madhi. Jadi di sini kita terlepas ya, misal ada mungkin nanti ketemu di kitab Amsilah Tasrifiyah, ada bina wawika atau yang lainnya ya. Jadi kita fokus ke kepala-kepalanya aja. Kita fokus ke bagian utama-utamanya, tidak ke cabang-cabangnya. Jadi untuk fiil misal, ajwaf, nakis. Jadi nakisnya ada yang berupa huruf aslinya itu berupa wawu dan ada juga yang huruf aslinya itu berupa ya. Jadi biasanya kalau di kitab Amsilah Tasrifiyah dibilang nakis wawi dan nakis yai. Nah, untuk misal di sini anak pakai fiil wa'ada, ajwaf pakai kola, nakis yang al huruf ilah yang aslinya berupa wawu, mohon maaf ya, tadi anak keliru. Lalu ada huruf ilah yang aslinya berupa ya. Nah, dari mungkin tabel di atas, jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kalau ketemu fiil-fiil yang ada fiil mu'tal ya, entah itu misal, ajwaf, nakis kah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menyandarkannya ke dhamir. Fiil misal dalam bentuk madhi tidak terjadi perubahan padanya ketika ditasrif fiil madhi. Jadi utuh, nggak ada perubahan sama sekali. Sama seperti tadi fiil sahih yang jenisnya salim dan mahmus sama. Lalu fi'il ajwaf, huruf tengahnya dihapus apabila disandarkan kepada dhamir rofa berharokat.
Ya. Lalu ada fiil nakis, apabila mu'tal akhir dengan alif, maka alifnya dikembalikan kepada huruf aslinya. Apakah itu wawu atau ya? Jadi huruf aslinya ini apakah wawu atau ya-nya itu kembali melihat ke tulisan Arab, merujuk ke tulisan Arab. Jadi tidak seenaknya kita kembalikan ke wawu atau kita kembalikan ke ya. Dan tidak terjadi perubahan pada fi'il nakis ketika disandarkan kepada dhamir, kecuali apa disandarkan kepada wawu jamaah, maka huruf ilahnya dihapus dan huruf fathah sebelum wawu tetap harokatnya. Apabila huruf yang dihapus adalah alif, contoh da'auhum, dan didomahkan huruf sebelumnya apabila huruf yang dihapus bukan alif. Jadi andai saja huruf yang dihapus itu alif, nah, seperti kemarin ada kasusnya seperti ini di kitab Sorof Al-Kafi. Tidak dibahas secara jelas di situ, tapi ada latihan soalnya. Kemarin ada, Ana lupa halaman berapa. Jadi untuk kejadian fi'il nakis ini cukup banyak catatan ya. Mungkin terlihat eh, banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Tapi seiring dengan seringnya nanti mentasrif fi'il-fi'il, nanti sedikit demi sedikit kita mulai memahami hal-hal yang perlu diperhatikan seperti ini. Mungkin terkesan sangat banyak sekali yang perlu diperhatikan, perlu dihafal, karena belum terbiasa saja untuk mentasrif fi'il-fi'ilnya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyandarkan fi'il mu'tal ke domir ketika madi. Lalu ada beberapa fi'il ya yang bentuknya madi dan dia senantiasa madi. Dia tidak punya bentuk mudhari maupun amar. Ada juga nanti fi'il mudhari senantiasa ya, fi'il mudhari senantiasa mudhari. Sama seperti isim, isim ada jamid, ada juga isim mustaq ya kalau isim. Tapi kalau dalam segi fiil itu ada fiil jamid dan fiil mutasharrif. Nah, fiil jamid berarti fiil yang senantiasa, mohon maaf. Fiil yang senantiasa dalam satu bentuk, yakni bentuk madi atau amr. Jadi bukan mudhari senantiasa mudhari ya. Jadi fiil amr tapi dia senantiasa dalam bentuk amr. Jadi dia tidak punya bentuk madi ataupun mudhari'nya. Jadi untuk fi'il madi yang senantiasa madi itu ada ma'dama dan laisa. Ini saudara kana kalau kita lihat di kaidah nahwu. Kariba, kariba ini anak nggak lupa nggak kasih harokat. Termasuk fi'il muqarabah. Jadi kariba itu artinya hampir, hampir. Jadi untuk kata kariba itu nggak ada bentuk mudhari ataupun amarnya. Sehingga kalau ketemu kata kariba di tulisan bahasa Arab, nah kita tahu nih, wah ini fiil yang jamid, nggak punya bentuk mudhari, nggak punya bentuk amar. Yang ketiga ada ikhlaulaqa, asa, dan haro. Nah, ini kalau dalam tulisan bahasa Arab, ini disebut fiil-fiil roja. Maksudnya fiil yang menunjukkan harapan. Ada habbada, bi'sa, ni'mala, habbada. Nah, ini termasuk fiil kategorinya yang digunakan untuk memuji dan mencela. Ini juga selantiasa madi. Ada dan khola. Ini termasuk fiil istisna. Ada syaro'a, ansya'a, akhoda. Jadi tiga fiil ini termasuk fiil syuru ketika digunakan sebagai fiil-fiil syuru. Maksudnya seperti apa? Jadi mungkin seringnya nanti kita lihat kalau konteks kalimatnya ketika ada kata tersebut, ada kata akhoda, ansya'a, syaro'a, itu membicarakan terkait pensyariatan, biasanya seringnya di fikih, atau hadis yang berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, kalau ada kata kerja syara'a, ansya'a, akhoda, naam, meskipun sebenarnya akhoda kita tahu ada bentuk madinya, ada bentuk mudhari'nya. Akhoda ya'khudu, syara'a yashra'u. Naam.
Tapi ketika dia digunakan untuk membuat kalimat tentang syuruk pensyariatan, maka dia senantiasa dalam bentuk madhi. Jadi untuk catatan-catatannya, kalau mungkin masih sedikit kurang paham, bisa diulang nanti di murojaah mandiri ya, diulang-ulang, kira-kira dilihat tabel di atas sambil dipahami sedikit demi sedikit. Iya, sini sini. Toyib, berikutnya coba kita pindah ke fiil mudhari, khususnya fiil sulasi. Jadi di bagian ini nanti kita bahas pengertian fiil mudhari, menyandarkan fiil sahih ke dhamir ketika mudhari, dan menyandarkan fiil mu'tal ke dhamir ketika mudhari. Untuk pengertian fiil madhi masih sama, anak ambil dari kitab Mulahos. Kita coba ambil rujukan yang lebih luas ya. Jadi madalah untuk pengertian, mohon maaf ini slide-nya agak judulnya salah ini. Di pengertian fi'il mudhari, madalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi au ba'dihi. Jadi fi'il yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu berbicara, maksudnya sekarang atau setelahnya, yakni yang akan datang. Masih sama, untuk fi'il menyandarkan fi'il sahih ke dhamir ketika mudhari, contoh fi'ilnya masih sama dengan tadi ketika madhi. Jadi nanti bisa diamati ya, bisa dimurojaah nanti. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyandarkan fi'il sahih ke dhamir dalam keadaan mudhari. Yang pertama, fi'il mudhari selalu diawali salah satu huruf mudharaah yang di fathah. Masih ingat ya, huruf mudharaah ada ya, ada ta, ada nun, dan juga hamzah. Jadi bukan alif ya, tapi hamzah. Tidak terjadi perubahan apapun pada masing-masing fi'il, baik salim, mahmus, dan mudhoaf. Ketika fi'il-fi'il tersebut ditasrif menjadi mudhari. Kecuali mudhoaf yang disandarkan pada nun niswah, maka idghamnya diuraikan. Di sini bisa kita lihat pada fi'il madda yamuddu. Nah, pada nun niswah, tepatnya dhamir hunna dan antunna itu baru diuraikan. Berbeda dengan saat madi tadi, dari dhamir hunna sampai nahnu dia diuraikan, tapi ketika bentuk mudhari yang diuraikan hanya pada nun niswahnya. Untuk mahmus dan salim masih sama seperti madi. Jadi tidak ada perubahan. Jadi berikutnya menyandarkan fiil mu'tal ke dhamir ketika mudhari. Lagi-lagi terlepas ya dari bina mungkin yang disebutkan di kitab Amsilah Tasrifiyah. Kita ambil yang inti-intinya saja. Misal fiil misal, jadi yang berupa huruf ilah itu ain fiilnya, fa fiilnya.
Ajwaf itu yang berupa ilahnya itu di ain fiilnya, nakis itu di lam fiilnya. Kita ambil yang inti-intinya saja. Jadi nakis itu memang terbagi menjadi dua ya, biar lebih gampang. Ada yang huruf aslinya itu berupa wawu, ada juga yang huruf aslinya berupa ya. Mari kita lihat kaidah-kaidah di sini yang perlu diperhatikan ketika kita menyandarkan fiil mu'tal ke domir ketika mudhari. Yang pertama, fiil misal, jika fa fiilnya wawu dan ain mudhari'nya dikasrohkan, maka fa-nya dihapus ketika mudhari. Contoh tadi pakai fiil wa'ada ya'idu. Jadi huruf wawunya dihapuskan, dirubah, huruf wawunya dihapus dan tidak dirubah menjadi apapun. Langsung diawali dengan huruf mudhari'ah. Namun, jika ain mudhari'nya di fathah, jadi ain fiilnya ya, dan di dhamma, di fathah dan di dhamma, maka fa-nya tidak dihapus. Contoh ada wahama, wahima ini harusnya, bukan wahama, wahima. Wahima yauhamu. Ini salah satu contohnya. Untuk fiil ajwaf, huruf ain fiilnya dikembalikan ke aslinya, baik wawu atau kahya. Kita lihat dulu ke merujuk tulisan Arab dan dihapus ketika disandarkan pada nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Dan nanti bisa dilihat di tabel ajwaf. Lalu untuk fiil nakis, lam fiilnya dikembalikan ke aslinya, baik wawu atau kahya, dan huruf ilah dihapus ketika disandarkan pada wawu jamaah atau ya mukhotobah. Bersamaan dengan di fathahnya huruf sebelum wawu jamaah apabila huruf ilah yang dihapus adalah alif. Contoh, khosyia, yahsya, ini alif ya, bukan ya setelah shin ini. Dan dia dihapus huruf alifnya lalu diganti dengan wawu, wawu jamaah di sini, yahsyauna. Nah, cuma ambil satu saja untuk contoh fiilnya. Jadi mungkin nanti kalau ingin mentasrif, ini tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Terkait fiil madhi dan mudhari. Nah, sempat kalau nggak salah singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk fiil mudhari itu dia tidak punya kaidah pasti, ya. Fiil mudhari itu kita perlu merujuk ke tulisan Arab. Jadi kira-kira untuk fiil madhi ini dia masuk kategori perubahan yang mana? Terutama khususnya untuk fiil sulasi sendiri dia ada 6 pola perubahan. Apakah fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, dan seterusnya. Jadi dia nggak punya kaidah yang pasti. Lagi-lagi kita harus merujuk ke tulisan Arab. Taib. Berikutnya kita masuk ke pembahasan fiil amr yang harusnya kita bahas di malam ini. Nah, tapi karena ada sesuatu yang mungkin perlu Ana sampaikan terkait pembahasan madi dan mudhari, jadi Ana gandengkan di pertemuan pembahasan fiil amr ini. Di pembahasan fiil amr ini nanti kita bahas apa itu pengertian fiil amr, lalu menyandarkan fiil sohih ke domir ketika amr, lalu menyandarkan fiil mu'tal ke domir ketika amr, dan yang terakhir tadi sama seperti madi ya, ada fiil amr yang senantiasa amr. Jadi dia tidak punya bentuk madi ataukah mudhari. Pengertian fiil amr.
Masih sama, Ana ambil dari kitab Mulahos, mungkin beberapa dari Antuna ada yang punya ya kitab tersebut, atau mungkin tarjamahnya. Di sini, mayatlubu bihi hudusi syai'in ba'da zamanit takallum. Jadi fiil yang dituntut dengannya terjadi sesuatu setelah waktu berbicara. Yang secara singkatnya kita artikan fiil amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Ada. Menyandarkan fiil sahih ke dhamir ketika amr. Nah, di pembahasan ini, karena fiil amr itu hanya ditujukan untuk mukhatab dan mukhatabah, ya. Sama seperti di pembahasan Sorof Al-Kafi kemarin dibahas ya. Jadi untuk goib ataupun goibah, dia pakai amrul goib untuk memerintahnya. Masih ingat mungkin beberapa dari Antuna. Jadi dia menggunakan lam amr yang ditambahkan kepada fiil mudhari. Nah, untuk amr sendiri, dia hanya ditujukan untuk mukhatab dan mukhatabah. Fiil yang Ana jadikan contoh masih sama, ya. Untuk fiil saling atau sohi ada syakaro, mahmusnya akhoda, mudhoafnya madda. Baik, ada ushkur, ushkuro, ushkuru, ushkuri, ushkura, ushkurna, dan nanti mungkin bisa dimurojaah ya. Lalu apa yang perlu diperhatikan ketika kita menyandarkan fiil sohih ke dhamir dalam bentuk amar? Jadi yang pertama, tidak terjadi perubahan ketika salim. Di awalnya, apabila sulasi ditambahkan alif yang bukan mahmus, bukan mahmus yang dinamakan hamzah wasal. Dan hamzah ini selalu di kasroh. Jadi untuk bentuk salim, nah di sini terutama yang huruf pertama, jadi jangan sampai kita salah kira dalam bentuk amar itu kalau huruf pertamanya itu hamzah. Dia itu cuma alif, tapi julukannya itu hamzah wasol. Nah, di sini ada ushkur, ushkuro. Jadi jangan sampai dituliskan hamzah di atas alifnya. Itu salah. Jadi cukup alifnya, lalu harokatnya. Dan itu senantiasa domah. Mohon maaf, senantiasa kasroh. Namun, apabila fiil sulasi, yang ain fiilnya itu didomahkan ketika mudhari, contoh ada nasoro yansuru, syakaro yashkuru. Nah, maka hamzah wasalnya didomahkan. Di sini ada ushkur. Tadi untuk contoh yang pertama ada irsim, tulislah, dan irham, dan berbuat kasih sayanglah. Nah, lalu hal yang perlu diperhatikan pada fiil mahmus, hamzah pada fiil mahmus dihapus. Coba kita lihat. Ada. Akhoda. Kita pakai kata kerja akhoda. Akhoda di sini hamzahnya dihapus ketika dalam bentuk amr. Khud, khud, khuda, khudu, khudi, khuda, khudna. Jadi nanti kalau mungkin disuruh mentasrif fiil mahmus, nah ini sama kaidahnya. Jadi huruf hamzahnya itu dihapuskan. Jadi khud, akhoda menjadi khud, contohnya. Lalu untuk fiil mudha'af, idgham mudha'af diurai ketika disandarkan ke nun niswah dan ditambahkan hamzah wasol. Kita geser ke atas. Ini anak kurang ya, anak kurang kasih nanti anak revisi. Darul kemarin tulisnya malam-malam jadi kurang konsentrasi. Jadi untuk mudha'af tadi ada perlu yang diperhatikan, yakni ketika bentuk nun niswah itu diuraikan.
Sini. Ini Ana salah tulis ya. Harusnya umdud. Nah, umdud nih. Dan ditambahkan hamzah wasal. Nah, ada. Ini harusnya ada hamzah wasalnya. Jadi mudah, mudah, muddu, muddi, mudah, umdud. Nah, ada. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyandarkan fiil amr ke dhamir dalam bentuk menyandarkan fiil sahih ya dalam bentuk amr. Thayyib. Berikutnya kita tambah di sini menyandarkan fiil mu'tal ke dhamir ketika madhi. Jadi untuk contoh-contoh fiilnya masih sama ya. Untuk fiil misal pakai wa'ada, ajwaf, qala, nakisnya ada dua. Bisa diamati di sini. Lalu dari tabel di atas ada beberapa hal yang bisa kita ambil yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, fa fiil pada fiil misal dihapus apabila huruf fa-nya wawu dan ain mudhari'nya kasroh. Nah, contohnya ada wa'ada ya'idu id. Nah, wa'ada ya'idu id. Jadi huruf ilahnya kalau kita lihat di bentuk mudhari'nya itu dibuang, di bentuk amernya dia juga dibuang. Tadi ya, sudah kita lihat. Dengan tanda maksud seperti apa? Ya, ini intinya ketika ain mudhari'nya itu berupa eh, kasroh. Nah, ain mudhari'nya itu kalau berupa kasroh, maka huruf ilahnya itu dibuang, baik pada bentuk mudhari ataupun amr. Dan lagi-lagi harus merujuk ke tulisan Arab. Nah, untuk melihat apakah ain mudhari'nya ini berharokat kasroh kah atau fathah, nah, ataukah dhammah. Berbeda apabila ain mudhari'nya itu di fathah atau di dhammah. Nah, di sini. Kalau yang tadi di kasroh, kalau di sini di fathah atau di dhammah. Maka fa fiilnya tidak dihapus. Kita ambil contoh fiil yang sama seperti di pembahasan mudhari. Jadi ada wahima, yauhamu menjadi iwham. Iwham. Ini agak sulit ya mungkin pengucapannya. Karena ain fiilnya ini berupa fathah, ketika mudhari bisa kita lihat huruf h-nya di sini. Huruf h-nya di sini berharokat fathah, maka huruf ilahnya, huruf wawunya tepatnya di sini nggak dibuang. Huruf wawunya tetap utuh, baik dalam keadaan madhi, mudhari, ataukah amr. Dia tetap utuh di sini. Wahima, yauhamu, iwham. Dadah. Lalu untuk fiil ajwaf, jadi yang huruf ilahnya itu ada di ain fiilnya. Jadi ain fiilnya dikembalikan ke bentuk aslinya, apakah itu wawu atau ya. Dan ain tersebut dihapus apabila tidak disandarkan ke domir. Maksudnya domirnya mustatir, seperti kayak fiil dua ya. Atau apabila tidak disandarkan ke nun niswah, berarti yang dihapus ketika domir anta dan antun. Nah, coba kita lihat ke atas, kita geser ke atas.
Nah, di sini domir, mohon maaf kok domir mustatirnya pakai huwa sih. Domir mustatirnya di sini kalau untuk amr itu ada di anta ya. Nih, di sini hilang huruf alifnya di sini. Ketika domir anta, huruf alifnya hilang, kita lihat. Lalu ketika di sini itu diganti. Nah, diganti menjadi huruf aslinya. Apakah itu wawu ataukah ya? Qala yaqulu qul. Nah, ketika bentuk musanna ataupun ini, domirnya kan mustatir untuk ini domir anta. Lalu untuk mukhatabah ini masih sama diubah ya, diubah ke huruf aslinya. Nah, ketika mukhatabah yang perlu diperhatikan itu justru ada ketika bersambung dengan nun niswah. Jadi huruf ilahnya itu dibuang. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Sesuai ya, sudah dengan catatan yang tadi. Jadi untuk ajwaf, ain fi'ilnya dikembalikan ke aslinya. Jadi maksud apabila tidak disandarkan ke domir itu maksudnya domirnya mustatir. Atau apabila tidak disandarkan ke nun niswah. Nah, di sini. Fi'il misal, ajwaf, lalu fi'il nakis. Fi'il nakis. Yang huruf ilahnya itu ada di lam fi'ilnya. Jadi lam fi'ilnya dikembalikan ke aslinya, entah itu bentuk wawu atau ya. Huruf ilah dihapus apabila disandarkan ke domir atau disandarkan ke wawu jamaah atau ya mukhotabah. Berarti dihapusnya itu tepatnya ketika domir anta, anti, dan antum. Dengan menfathah huruf sebelum wawu jamaah apabila huruf ilah yang dihapus adalah huruf alif. Coba kita lihat ke atas. Fi'il nakis ya tadi. Eh, sebentar ya, Bibat. Manajer sebentar. Oke, sudah. Jadi ini tadi huruf ilahnya dihapus ketika domir anta. Ini bisa kita lihat irmi uda'u. Jadi huruf ilahnya itu dihapus dan tidak diganti menjadi apapun. Nah, domir anta, lalu anti, dan antuna. Nah, oh iya, mungkin ini ya ada sedikit, mungkin beberapa mungkin nanti kalau waktu muroja ada yang tanya di sini. Ini sama kasusnya ketika dalam bentuk mudhari juga ya tadi, udah una. Nah, ini Ana ambil merujuk ke kamus. Jadi untuk bentuk jamak muannasnya ini. Jadi bukan dengan ya seperti ini. Nah, Allah a'lam bishawab. Toyib.
Ini terbatas ya, dikit. Nah, pada awal fi'il naqis sulasi, khususnya sulasi ya, rubai, humasi, sudasi, itu di luarnya, diberi alif yang bukan mahmus, yang nama lainnya adalah hamzah wasol dan selalu dikasroh, kecuali apabila ain mudhari'nya didhamahkan. Ini pengen bikin jahe sama apa? Sama ya, kita lihat, kita merujuk ke bentuk ain mudhari'nya. Di sini apakah di kasroh atau justru di domah, apakah di fathah. Nah, jadi huruf harokat hamzah wasolnya, baik itu, mohon maaf, kok mudhari sih? Maksud anak amarnya ya, itu kembali merujuk ke bentuk ain mudhari'nya, entah itu fi'il sahih ataukah mu'tal. Jadi huruf pertama hamzah wasal itu merujuk ke ain mudhari'nya, perlu diperhatikannya di situ. Lalu ada fi'il amr yang senantiasa amr. Kalau isim itu ada jamid dan mushtaq, kalau fi'il itu ada jamid dan mutasarrif. Nah, fi'il amr yang senantiasa amr ini ada hab. Hab yang bermakna dunna, menyangkalah. Jadi hab ini bukan diambil dari kata, mungkin pernah dengar kata wahaba, yahibu, terus jadi hibah, dengar kata dana hibah, itu bukan diambil dari situ. Hab yang dimaksudkan di sini yang bermakna dunna ya dunnu menjadi dunna. Nah, di sini yang termasuk amr senantiasa amr yang menunjukkan makna dunna. Lalu ada ta'allama. Ta'allama yang bermakna i'lam. Mungkin nanti ketemu ta'allama ya ta'allam, kan ada mudhari'nya. Betul? Tapi yang dimaksudkan adalah ketika kata ta'allama ini, ketika dituliskan dalam kalimat sempurna, dia itu bermakna i'lam. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia nggak punya bentuk madi ataupun mudhari'. Baik, waktunya habis ya. Cuma sampai jam 8.45, kepres sekali. Mohon maaf ya Habibat, mungkin untuk sesi tanya jawab kita tidak bisa lakukan saat sesi live Zoom. Bisa langsung ditanyakan lewat Telegram atau WhatsApp. Nah, insya Allah materi slide-nya Ana share di grup dan juga beberapa latihan soalnya. Untuk rekapan, siapa yang sudah mengerjakan dan belumnya, mohon maaf Ana belum bisa ngerekap. Qadarullah belum diberikan waktu untuk mengecek Google dokumennya. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Sebelumnya Ana mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang luas ya. Ana mohon maaf sebelumnya. Nanti bisa ditanyakan di luar sesi live Zoom. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna jami'an wa yassarallahu umurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazah. Wa antun nafijazakumullahu khairan.